Selamat datang lagi. Kali ini kita berada di episode ke-15 musim kedua dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Di video kali ini kita akan bertemu dengan soal yang menurut saya sih lumayan seru ya. Dan ini dikirimkan oleh dua orang, yang pertama bernama Justin dan yang satu lagi anonim. Tetapi mereka berdua tidak mengirimkan pesan apapun sehingga kita bisa langsung saja ke soalnya. Kenapa soal ini menurut saya seru? Karena ya dia santai aja sih, tapi kita juga akan mendapatkan banyak sekali konsep tentang bangun datar. Jadi bagi kalian yang masih sering bingung, termasuk saya sendiri sih sebenarnya, dengan bangun datar atau bentuk-bentuk seperti ini, soal ini akan menjadi latihan yang cukup menarik. Oke, gambar di bawah adalah suatu peta lahan yang terdiri atas beberapa kebun, kolam, dan lahan kosong. Titik A, B, C, D, E, F, G, H, dan I terletak pada lahan dengan jarak antara titik A dan B adalah 20 meter. Orang hanya diperkenankan berjalan pada batas-batas kebun dan kolam. Diketahui luas kebun cabai itu 800 meter persegi, dan total luas kolam ikan, kebun kedelai, dan kebun kacang adalah 2000 meter persegi. Diketahui juga bahwa lahan kosong berbentuk juring seperempat lingkaran. Pertanyaan pertama, keliling kolam ikan itu berapa? Untuk ini sih yang penting sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Yang pertama harus kita garis bawahi cuman ini, dari A ke B itu 20 meter, dan juga luas kebun cabai yang ada di paling kiri bawah itu 800 meter persegi. Saya akan buat baru di sini lebih besar supaya kita bisa melihat dengan lebih baik. Jadi seperti informasi yang ada di soal, A ke B itu 20, langsung kita isi aja, dan kebun cabai ini akan saya tebalin ya di pinggir-pinggir, itu luasnya 800. Jadi apa sih yang kita mau cari? Yaitu keliling kolam ikan. Kolam ikan itu yang segitiga ini. Dari B, C ke F. Oke, berarti yang bisa kita dapatkan sekarang adalah dari F ke B. Karena ini adalah persegi panjang, berarti ketika kita mengeluarkannya, dan ini saya beri nama juga ya, A, B, F, G, kita bisa mencari panjang dari F dan B menggunakan luas dari persegi panjang. Kalau kita, seperti yang kita tahu ya, luas kebun cabai itu berarti adalah luas persegi panjang, dan luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjangnya adalah FB atau BF, dan lebarnya adalah AB. Lebar kita sudah tahu, yaitu 20, dan kalau nyari FB berarti tinggal dioper aja, 800 dibagi 20 adalah 40 meter. Berarti FB-nya ini nanti kita bisa isi sebagai 40 meter. Dan ini ada lambang garis dua kali, jadi kayak sama dengan, itu kalau kalian ada yang nggak tahu artinya, itu artinya sama ya. Jadi dari FB ke BC itu panjangnya sama. Berarti untuk mencari panjang dari B ke C, ya kita tinggal kopas lagi aja 40-nya ini ke bawah. Jadi sekarang kita udah memiliki panjang dari FB dan BC untuk kolam ikan. Yang harus kita cari kelilingnya. Oke, ini saya tebelin lagi dulu untuk kolam ikannya warna hijau, dan akan saya bawa ke bawah sini. Berarti karena keliling itu cuma mencari panjang sisi total, berarti untuk keliling dari kolam ikan ya kita tinggal menambahkan aja BF, BC, dan CF. Karena BF-nya kita sudah tahu yaitu 40, BC-nya juga sudah tahu 40, berarti kita tinggal masukkan aja nilainya. Yang kita belum tahu adalah C ke F. Dan kalau kita punya segitiga, apalagi segitiga siku-siku, ya sudah pastilah ya, kita akan menggunakan Pitagoras. Jangan dilupakan rumus Pitagoras untuk sisi miring itu adalah kedua sisi yang lain dikuadratkan lalu ditambahkan. BF itu tadi nilainya 40, BC juga 40, dan ini sebenarnya kalian bebas ya. Mungkin kalian ada yang tahu cara cepat untuk menyelesaikan akar yang seperti ini, atau kalian mau hitung satu-satu, jadi ini nanti dibuat kuadrat dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya cara paling aman dan paling mudah itu adalah dengan menganggapnya sebagai variabel atau sesuatu aja gitu. Jadi 40 kuadrat ini kita anggap sesuatu. Sesuatu ditambah sesuatu, hasilnya pasti 2 kali sesuatu ya. Sama kayak kalian punya satu kotak ditambah satu kotak, hasilnya 2 kotak. Berarti 40 kuadrat tambah 40 kuadrat, 2 kali 40 kuadrat. Dan kalau kita sudah punya angka yang ada kuadratnya, itu boleh dikeluarin, tapi nanti kuadratnya hilang. Karena 2 nggak ada kuadratnya, dia masih tetap ada di dalam akar. Jadi nanti CF itu 40 akar 2 meter. Langsung kita masukin aja nilainya, dan ini masih pakai konsep yang sama ya. Kalau kita lihat di sini kan pilihan jawabannya belum sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi nanti 40 tambah 40, ini sama, sesuatu tambah sesuatu, 2 kali sesuatu, 2 kali 40.
Dan karena pilihan jawaban meminta dalam bentuk yang seperti ini, karena yang sama adalah 40, jadi 2 kali 40 ditambah 40 kali akar 2, 40-nya ini boleh kita keluarin. Nanti sisanya adalah 2 ditambah akar 2. Jadi 40 dikali 2 tambah akar 2. Semoga untuk memfaktorkan tidak ada yang terlalu terhambat ya. Ini materi kelas 9 kalau nggak salah. Tapi pastinya kalau masih ada yang bingung caranya gimana, semoga saya bisa menjelaskan lebih baik di kolom komentar. Tapi oke, untuk nomor pertama menurut saya langsung aja kita jawab, berarti jawabannya adalah yang E. Itulah keliling dari kolam ikan. Lanjut ke nomor berikutnya, luas kebun kacang. Ini saya akan garis bawahi dulu. Untuk kebun kacang berarti, untuk mencari luas kebun kacang berarti yang penting cuman ini ya, total luas dari kolam ikan, kebun kedelai, dan kebun kacang itu 2000 meter persegi. Ini saya buat lagi dulu, dan udah saya kasih tanda ya, ini 20 meter, ini 40. Dan sekarang berarti kolam ikan, kebun kedelai, dan kebun kacang itu yang mana? Berarti dia, dan dia. Mereka membentuk keseluruhan segitiga yang besar ini ya. Jadi itu bisa saya tebalin aja di pinggir-pinggirnya. Dan luasnya adalah 2000 meter persegi. Ini kalau misalkan saya mau keluarin, jadinya kita tahu dari sini, itu ada 40, dan ini akan saya kasih garis karena nanti dia ada E dan C. Jadi saya kasih aja dulu untuk masing-masing titik yang membatasi garis-garisnya. Ada FB, ada BC, ada CD, ada ED, dan seterusnya. Nah, berarti sekarang kita harus mencari luas dari kebun kacang. Kalau kita lihat kebun kacang itu kan nanti dia bentuknya segitiga juga ya. Berarti kita pun harus tahu alas dan tinggi dari kebun kacang tersebut, karena kan ya rumusnya luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, berarti apa sih yang sekarang kita butuhkan? Kita tahu kalau luas kolam ikan, kebun kedelai, dan kebun kacang itu 2000 meter persegi. Luas dari segitiga berarti adalah 2000 meter persegi. Luas segitiga sendiri adalah setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya berarti adalah yang B sampai D, ini adalah alas, dan tingginya adalah F ke B. Tingginya kita udah tahu ya, yaitu BF, dan ini adalah BD. Kita langsung masukkan aja FB-nya, yaitu 40. 40 dibagi 2 jadi 20. Dan kalau kita mau nyari nilai dari BD, itu berarti 20 tinggal dioper aja. 2000 bagi 20 adalah 100. Berarti kita bisa isi kalau dari B sampai D secara keseluruhan, itu nanti 100 meter. Berarti kalau kita mau nyari CD, caranya mudah saja. Berarti kan kalau misalkan keseluruhannya adalah 100, segini adalah 40, berarti kalau nyari sisanya ya tinggal total dikurang yang sudah diketahui. Atau BD dikurang BC. 100 dikurang 40 sama dengan 60 meter. Jadi kita bisa langsung pasang aja CD itu 60 meter. Dan berikutnya berarti kita nih udah punya kan ya, kebun kacangnya ini kan kalau kita lihat, itu adalah segitiga yang lebih kecil di dalam segitiga yang lebih besar. Kita udah punya alas dari kebun kacang, yaitu 60 meter dari C ke D. Tapi kita belum punya nih tingginya kebun kacang, yaitu dari C ke E. Cara mencarinya, ketika kita memiliki dua segitiga, di mana nanti ada segitiga yang lebih besar dan segitiga yang lebih kecil, dan ini dikatakan sebangun ya, jadi mereka itu satu bangun. Itu kita bisa mencari panjang dari CE menggunakan rumus kesebangunan segitiga itu sendiri. Nah, nanti ini kita akan menggunakan perbandingan. Sebenarnya sih, kalian mau membandingkan yang mana itu bebas, asalkan konsisten. Konsisten di sini maksudnya apa? Oke. Saya di sini milih untuk membandingkan BF per BD, itu akan sama dengan CE per CD. Jadi yang saya maksud dengan konsisten adalah ketika kita mau yang besar dulu, ya udah yang besar aja. Kalau kita mau yang kecil dulu, ya udah yang kecil aja. Atau kalau kita mau bagian ini, pasangannya bagian ini. Kalau kita mau bagian ini, pasangannya bagian ini. Semoga nggak bingung ya. Itu yang akan saya lakukan di sini. Jadi BF per BD, sekali lagi, itu akan sama dengan CE per CD. Jadi kalian nggak boleh nanti dibalik-balik. Misalkan BF per CD gitu. Nanti itu kan berbeda ya. Satunya besar yang tegak, satunya kecil yang datar. Seperti itulah. Ya pokoknya nanti kalian untuk mengetahui yang mana yang pas pasangannya itu pasti nanti akan terbiasa sendiri.
Tapi untuk sekarang, salah satu perbandingan yang akan saya pakai yang ini saja. BF kita udah tahu nilainya 40, BD kita juga udah tahu nilainya 100, CE kita yang harus cari, dan CD kita udah tahu 60. Nolnya dicoret aja dari 40 dan 100, sisa 4/10, 60 pindah ke sebelah kiri, jadi dikali, ini dibalik dikit, dan kalau misalkan kita lihat ini 60 sama 10, nolnya bisa dicoret, jadi nanti sisa 4 kali 6 dibagi 1 adalah 24 meter. Jadi CE itu 24 meter, dan dari sini berarti kita sudah bisa mendapatkan luas dari kebun kacang. Ya, saya akan buat di sini aja dan juga titik-titiknya. Seperti yang saya katakan, berarti luas dari kebun kacang itu luas segitiga dengan rumus setengah dikali A kali T. Alasnya itu adalah CD dan tingginya adalah EC atau CE. Ini nilainya 60, ini nilainya 24, 60 bagi 2 itu 30, 30 kali 24 itu 720. Berarti lagi-lagi untuk nomor kedua, ya cukup seru sih mengerjakannya karena kita mendapatkan banyak konsep tentang bangun datar di sini. Tapi menurut saya lagi-lagi ini soal yang cukup santai sih, tidak terlalu banyak yang harus kita pahami. Tapi lagi-lagi kalau misalkan saya ada yang kurang jelas atau kalian ada yang dibingungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Ke nomor berikutnya. Katanya untuk mempersingkat jarak tempuh dari D ke I, dibuatkan jalan lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, panjang jalan barunya itu berapa? Lagi-lagi, untuk ini yang penting cuma satu sih, lahan kosong ini yang dari D ke E lalu ke I itu berbentuk juring seperempat lingkaran. Saya akan kopas lagi dengan semua nilai yang sudah kita dapatkan. Berarti yang dilakukan oleh soal di sini adalah dari D ke I ini yang awalnya harus muter ke sisi seperempat lingkaran ya, itu dibikin garis lurus aja. Dan berapa sih kira-kira panjang dari DI ini? Sebenarnya juga ini tidak terlalu rumit ya. Kita harus tahu kalau ini tuh seperempat lingkaran. Jadi dari I ke E, terus dari E ke D, terus dari D ke I lagi itu seperempat lingkaran. Dan kalau kita berurusan dengan seperempat lingkaran, artinya kita punya jari-jari. Artinya dari I ke E maupun dari E ke D itu sama-sama jari-jari. Artinya panjang mereka sama. Seperti itu. Nah, jari-jari ini kan berarti D ke E. D ke E ini bisa kita cari menggunakan Pitagoras dari si segitiga kebun kacang. Oke, berarti DE itu adalah CE dikuadratkan ditambah CD dikuadratkan. Lagi-lagi rumus Pitagoras ya. CE-nya kita sudah tahu 24, CD-nya kita sudah tahu 60. Lagi-lagi ini kalian bebas mau mengerjakannya seperti apa, tapi kalau saya lebih suka ditentukan dulu semacam faktorisasinya gitulah ya. 24 ini kan bisa dijadikan 2 kali 12. 60 ini bisa dijadikan 5 kali 12. Ini dikali masuk atau dipangkatkan masuk berarti 2 kuadrat dikali 12 kuadrat. Begitupun yang di sebelah sini 5 kuadrat kali 12 kuadrat. Nah, sama seperti sebelumnya karena kita sama-sama punya 12 kuadrat, 12 kuadrat itu boleh keluar. Nanti sisanya 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Semoga tidak bingung. Dan berarti ini nanti langsung kita hitung aja, 2 kuadrat itu 4, 5 kuadrat itu 25, kalau ditambah hasilnya 29. Karena kita ada yang kuadrat, boleh dikeluarin, tapi kuadratnya hilang 29 karena nggak ada kuadratnya, masih tetap di dalam akar. Jadi untuk DE atau jari-jari itu adalah 12 kali akar 29, begitupun dari E ke I yang sama-sama jari-jari. Nah, berarti kan sekarang kita dapat segitiga baru ya, dari I ke E, terus dari E ke D, terus dari D ke I, itu adalah segitiga. Nah, ini kita bisa pakai Pitagoras lagi. Jadi untuk nyari D ke I, itu adalah E ke I dikuadratkan, ditambah E ke D dikuadratkan. Ini adalah 12 akar 29 kuadrat, ini pun 12 akar 29 kuadrat. Sama seperti sebelumnya ya, saya anggap ini sesuatu tambah sesuatu sama dengan 2 sesuatu, atau 2 kali 12 akar 29 dikuadratkan. Nah, ini kita pangkatkan aja, berarti 12 kuadrat dikali 2 akar 29 kuadrat, dan akar ketemu kuadrat itu bisa hilang, bisa habis. Tapi sebelumnya ini karena 12-nya ada kuadratnya, saya keluarkan dulu ya, maaf. Ini karena ada akar ada kuadrat bisa dicoret, jadi nanti di dalam sisa 2 kali
29. 2 kali 29 itu adalah 58. Berarti jawabannya untuk nomor ketiga adalah 12 dikali akar 58. Oke, lagi-lagi menurut saya kita hanya perlu menggunakan konsep-konsep dari bangun datar saja sih. Lanjut ke nomor terakhir. Andi berjalan dari titik F ke E dengan terlebih dahulu sehingga ke titik B. Jarak terpendek yang ditempuh oleh Andi itu berapa meter? Oke. Ini kita udah dapat semua nilai-nilai yang dibutuhkan, jadi sebenarnya sih kita tinggal menghitung aja nanti. Tapi khusus di video ini saya akan pakai dua cara. Sebenarnya sih ini nggak perlu ya, apalagi kalau nanti kalian di UTBK dengan waktu yang terbatas, kalian nggak perlu membuktikan seperti ini. Karena ini pakai insting aja sebenarnya bisa. Tapi daripada nanti saya dibombardir oleh pertanyaan dari kalian yang nanya kayak, "Bang, kok bisa tahu bang jarak terpendeknya yang itu bang, kenapa nggak yang ini atau yang itu?" Ini saya pastikan sampai jelas aja di video ini supaya tidak ada keraguan kalau jawaban untuk jarak tempuh terpendek Andi itu memang yang mana sih. Begitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan kita lihat, kan kita dari F atau si Andi dari F, dia ke B dulu. Nah, tapi berarti dari B itu dia mau ke E. Yang paling masuk akal kan sebenarnya cuma ada dua ya, dari F ke B, dari B ke C, terus dari C ke E. Atau bisa juga yang agak masuk akal dikit, dari F ke B, balik lagi ke F, habis itu ke E. Menurut saya kalian bercanda ya kalau menganggap dari F ke B terus ke A dulu, terus ke G, terus ke H, terus baru ke sini, terus baru ke E, itu paling pendek. Itu menurut saya nggak mungkin lah. Harusnya kalian bisa mendapatkan atau mendapatkan insting tersebut lah ya, kalau itu tuh nggak mungkin yang terpendek. Atau misalkan, oh dari F ke B terus ke D dulu, terus muter ke sini baru ke sini, itu juga menurut saya nggak masuk akal. Jadi setidaknya tadi ya, dua kemungkinan yang bisa dipertimbangkan itu dari F ke B, ke C, ke E, atau dari F ke B, balik lagi ke F, baru ke E. Walaupun sih dari sini sebenarnya kita udah bisa nebak-nebak ya jawaban yang mana. Oke, ini ada Andi, satu yang warna merah dan satu yang warna hijau. Pertama-tama, Andi harus dari F ke B ya, jadi sama-sama untuk kedua kasus ini dia jaraknya adalah F ke B. Tapi untuk yang merah nanti, dia dari B ke C, jadi jarak tempuh Andi ditambah BC. Sementara bagi yang hijau, ini nanti dia balik lagi ke atas, jadi dia ditambah BF lagi. Nah, yang merah sekarang, dia langsung ke E, jadi nanti dia ditambah CE, sementara yang hijau nanti dia dari F ke E. Jadi nanti ditambah FE. Oke, udah cukup sebenarnya. Ini langsung kita isi aja ya, karena FB itu adalah 40, kita sama-sama masukkan nilainya 40, BC itu juga 40, BF juga 40, dan CE itu adalah 24. Ini langsung kita hitung aja untuk jarak tempuh yang pertama, yaitu 104. Nah, tapi FE ini gimana cara nyarinya? Kita berarti harus cari dulu. Ini kan ada segitiga yang tadi ya, segitiga yang total luas kolam ikan, kebun kedelai, dan kebun kacang. Ini saya keluarin. Dan sebenarnya kalian boleh banget di sini pakai Pitagoras. Saya nggak akan melarang. Tapi lagi-lagi untuk membuat kita berlatih kesebangunan dengan lebih baik, kayaknya enakan ini pakai kesebangunan. Saya berikan titik-titiknya, dan di sini kita ingin mencari FE yang dari sini ke sini dengan kesebangunan segitiga. Lagi-lagi kita punya dua segitiga nih, yang besar dan juga yang lebih kecil. Kita harus melakukan perbandingan dengan konsisten. Nah, tapi dari perbandingan ini kita nggak bisa langsung dapetin FE. Kita dapetin FD-nya dulu. Jadi yang saya lakukan di sini, BF per FD itu sama dengan CE per ED. Semoga mulai ketahuan ya, mulai kelihatan pola atau ya tadi feeling yang tepat untuk membuat perbandingan ini konsisten. Kalau saya kan dari sini ke sini dibandingkan dari sini ke sini, seperti itu. Jadi BF per FD sama dengan CE per ED. BF-nya 40, FD-nya mau kita cari, CE-nya 24, dan ED-nya 12 akar 29. 24 dibagi 12, 24-nya sisa 2, ini dikali silang aja, jadi 40 kali akar 29 sama dengan 2 kali FD, saya balik dikit posisinya, dan 2 pindah jadi bagi, 40 dibagi 2 nanti jadinya 20 akar 29. Berarti dari F ke D itu 20 kali akar 29,
Untuk mencari F ke E itu berarti tinggal kita kurang aja, sama seperti sebelumnya ya. Berarti 20 akar 29 dikurang 12 akar 29. 20 sesuatu dikurang 12 sesuatu, hasilnya pasti 8 sesuatu, atau 8 kali akar 29. Seperti itu. Berarti FE adalah 8 kali akar 29, dan ini saya pakai kalkulator aja ya, makanya tidak dianjurkan untuk mengerjakan ini di UTBK. Ini tuh nanti hasilnya 43, sekian. Dan kalau kita tambah nanti 123, sekian. Jadi ya udah jelas saya. Untuk soal terakhir jawabannya adalah 104 meter. Sebenarnya sih udah ketahuan, tapi lagi-lagi saya memastikan aja supaya nanti nggak ditanyain gitu. Bang, kok bisa yang itu bang, kenapa nggak yang lain? Oke, semoga sih itu aja. Tapi sebelum saya mengakhiri videonya, karena tadi nggak ada kata-kata dari pengirim soal, saya ingin meng-highlight komentar paling kocak dari video sebelumnya. Ya biar ada sesuatu aja sih. Kak, suara kakak kok enak banget didengar, nyanyi dong. Jadi penasaran suaranya. Tapi sayangnya saya nggak bisa nyanyi ya, teman-teman. Jadi mohon maaf bagi siapapun dari kalian yang memiliki username Anawawucul, saya tidak bisa menurutkan permintaan tersebut. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton. Pastinya jika saya ada yang salah atau mungkin ada yang dibingungkan, langsung saja ditanyakan di kolom komentar. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sekian dari saya. Ada-ada aja ya, disuruh nyanyi. Ya tapi memang sih, kadang kan butuh motivasi ya untuk menghadapi UTBK. Ya, emang sih yang lagi UTBK mereka tuh harus dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang keterima di UTBK, dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu satu-satunya.